Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvia Marina, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada hari ini saya berkesempatan berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Oku, Ibu Dr. Anda Haja Rusdiana MMMSI. Beliau adalah kepala sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMP Negeri 7 Oku. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya Bu? Baik. Ya, baik Bu. Terkait dengan penugasan CGP kami ya Bu ya, yaitu pada demonstrasi kontekstual kami mengadakan wawancara kepada Ibu selaku pimpinan atau kepala sekolah untuk melakukan wawancara dalam melakukan cara-cara teknik melakukan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang selama ini terjadi di tempat Ibu memimpin, yaitu SMP Negeri 7 Oku. Terima kasih. Jadi izinkan saya ya Bu minta waktunya sebentar berkaitan dengan tugas kami ini. Jadi hari ini saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Ya. Baik, sepertinya sudah biasa kan Bu, Ibu dalam mengambil keputusan, maka sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan ini sudah begitu familiar sepertinya dengan Ibu. Ya, karena setiap hari itu yang dilakukan oleh kepala sekolah ya Bu ya, untuk mengambil sehari-hari mengambil keputusan itu biasanya ada beberapa dilema kan Bu ya. Betul. Nah, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kalau yang sering saya lakukan, kalau adanya dilema itu kan karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama, memiliki antara alasan yang satu dengan yang masuk akal dengan alasan yang lain. Sedangkan kita mengidentifikasi antara dilema, etika, dan bujukan serta moral dapat dilihat dari alasan-alasan memberikan keputusan. Sedangkan jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tersebut tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan moral. Oh, baik Bu. Jadi dilema etika itu misalnya ketika sebuah keputusan itu sama-sama benar seperti itu Bu ya. Jadi kita dilema mengambil keputusan yang mana yang tepat. Karena kita suatu ngambil keputusan itu kita tanya alasan. Apabila alasan itu memang sesuai, ya kita putuskan. Oke. Adakah contoh Bu selama ini yang pernah Ibu hadapi dalam kasus misalnya yang mana Bu yang dilema etika misalkan? Kasus-kasus yang kita hadapi, misalnya Ibu yang keputusan benar atau salah, yang sama-sama benar misalkan. Selama ini saya adalah menjalankan namanya pengambilan keputusan terlebih dahulu. Saya akan kita itu berdasarkan dengan wakil kepala sekolah maupun guru-guru yang saya anggap bisa, guru BK ataupun guru-guru yang memang pada saat itu mengajar pelajarannya. Kita memberikan masukan-masukan terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi agar saya bisa mengambil keputusan dengan bijaksana tanpa adanya terburu-buru. Iya, jadi perlu adanya koordinasi Bu ya, kolaborasi dengan wakil. Betul, karena suatu keputusan itu tidak bisa kita ambil sendiri, karena yang melihat pada saat itu, yang mengamati itu lebih banyak guru-gurunya. Oh iya, baik Bu. Pertanyaan saya selanjutnya ya Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama salah, sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu ya. Jadi harus diputuskan bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa seperti yang Ibu biasa lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Bu? Langkah-langkah yang sering kita lakukan ialah berdiskusi. Karena dengan berdiskusi itu melalui rapat baik internal maupun melalui pendapat maupun masukan dari orang-orang yang lain, untuk kemudian saya
telah apakan keputusan itu, yang saya lakukan apa gitu. Dari masukan tersebut ya harus kita lakukan, dan akan kita untuk mendatangkan manfaat dan malah sebaliknya. Jadi setelah didiskusikan, Ya. kemudian Ibu telaah ulang Ya, ya Bu ya, betul. telaah ulang kembali apakah keputusan tersebut akan mendatangkan manfaat atau justru sebaliknya, Ya, betul. seperti itu. Ya baik Ibu, luar biasa. Selama ini nih Bu, apakah hal-hal apa nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tadi Bu? Misalnya tindakan preventif. Nah, tindakan preventif itu yang kita lakukan pertama sebelum terjadi permasalahan. Namun jika permasalahan sudah terjadi, hal terpenting adalah memperhitungkan, memanfaatkan dan mudarat bagi orang banyak atas keputusan yang akan kita ambil. Jadi kita kalau mengambil keputusan itu agak hati-hati, karena kita harus memutuskan itu berdasarkan bukti gitu loh. Berdasarkan jadi harusnya ada tindakan pencegahan terlebih dahulu itu, terlebih dahulu. Baru kita mengambil keputusan. Kalau sudah terjadi permasalahan baru diambil keputusan seperti yang Ibu bicarakan tadi. Ya, luar biasa Bu. Baik Bu, apakah selama ini ada tantangan Bu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi Bu? Kita itu sebenarnya keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu kurangnya kita ini ketegasan. Jika keputusan yang harus saya ambil melibatkan perkara kemanusiaan, itu yang kita lakukan dengan baik. Karena kalau melibatkan orang banyak itu otomatis kita harus berdasarkan prosedur, kompromi, manfaat sebab akibatnya itu harus semuanya harus dipikirkan. Tetapi tetap mempertimbangkan. Iya, rasa kemanusiaan. Ya itu yang paling penting mungkin Bu ya dalam pengambilan sebuah keputusan. Luar biasa Ibu sebagai kepala sekolah, biar keputusannya itu tetap beracu pada peraturan, tapi tetap mengedepankan rasa kemanusiaan Bu ya. Baik, catat ini Bu. Kita tidak hidup sendiri ya. Iya, manusia sebagai makhluk sosial Bu ya. Sosial, betul. Baik Bu, menarik sekali. Pertanyaan saya selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Atau misalnya seperti ini Bu, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat pada saat itu atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Kira-kira nih bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau saya tidak ada namanya jadwal khusus, karena dalam penyelesaian kasus dilema etika kita harus langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. Jadi kalau nak melakukan jadwal khusus nanti pertemuannya susah. Jadi langsung kita lakukan. Iya, jadi ketika ada permasalahan langsung diselesaikan. Jangan ditunda-tunda. Jadi jangan pakai jadwal lagi ya. Jangan tetap berkoordinasi tentunya Bu ya, seperti itu dengan seluruh yang terlibat mungkin ya. Betul, pasti itu. Baik Bu, selanjutnya nih Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya pasti, karena kita kan tidak bisa melakukannya sendiri, karena kita ini ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru, ada BK, itu semuanya terlibat. Jadi kalau mengambil keputusan itu kita pengambilan keputusan adalah rekan-rekan yang ada di sekitar kita, baik itu kepala sekolah dan guru-guru serta wakil kepala sekolah. Jadi ada langkah-langkah ya pengambilan keputusan sebelum diputuskan menjadi sebuah keputusan yang tetap berpihak pada murid tentunya ya. Baik Bu, terima kasih jawabannya. Jadi terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, menurut Ibu pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu tadi membuat keputusan ketika ada kasus dilema etika? Ini yang saya perlu perjelas. Jadi kalau pembelajaran itu harus bisa diambil adalah
Itu semua yang kita anggap benar itu memang benar karena harus dilihat dari berbagai sisi, tidak dari satu sisi tapi dari berbagai sisi. Tergantung cara Nah, orang memandang Bu ya. ya. Jadi Jadi tinggal tergantung orang memandang, Iya, bagaimana jadi memandangnya. sesuatu yang misalkan menurut kita benar belum tentu Iya, menurut belum tentu menurut orang lain Bu ya. benar. Itu. Jadi pada dasarnya bisa saya simpulkan seperti ini, pada dasarnya tidak ada keputusan yang benar-benar tepat, solusi Ya. itu masih berdasarkan dari hal-hal yang dilihat dari berbagai sisi seperti Ya, itu betul. ya, dari rasa keadilan, mungkin Bu, Ya. dari rasa moral, ya, kemanusiaan seperti kata ya. Ibu tadi ya, seperti itu tidak bisa terlepas dari kemanusiaan kita nih. Iya, jadi ya luar biasa Ibu ya. Jadi sebagai pimpinan yang bisa saya tangkap pada hari ini wawancara dengan Ibu adalah sebagai pimpinan kita tidak bisa memaksakan keputusan kita. Betul, ya. Biarpun karena kita ini bukan diktator. Wah, luar biasa sekali ini kepala sekolah kami. Ibu sudah cantik, baik hati. Amin. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini untuk penugasan saya. Semua hasil yang akan Ibu sampaikan hari ini semoga akan bermanfaat bagi saya ke depannya, terutama dalam pengambilan keputusan secara bijak dan tetap berpihak pada murid. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Semoga lanjutnya lebih lancar lagi. Demikianlah wawancara saya pada hari ini dengan kepala sekolah saya Ibu Dr. Handa Haja Rosdiana, MM, MSI. Terima kasih sekali lagi Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Marina, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dari ini saya akan mewawancarai Ibu Diana SPD, Kepala Sekolah TK Putra 2, Batu Praja. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih ya Bu atas waktunya bersedia saya wawancarai pada hari ini. Adapun wawancara ini Bu berkaitan dengan penugasan kami sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 di Kabupaten Oku. Jadi kami ditugaskan dalam tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai Ibu Diana selaku Kepala Sekolah TK Putra 2 Batu Raja dalam rangka pengambilan keputusan selama ini Ibu Diana lakukan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika yang dihadapi di sekolah Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Dan sekali lagi terima kasih Bu, saya izin ya Bu ya mewawancarai. Baiklah Bu, pertanyaan saya yang pertama nih Bu, Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik. Pas saya udah nyari kabar, saya sebenarnya mau wawancara ini Bu ya. Terima kasih Bu ya. Jadi ini pertanyaan yang pertama Bu. Selama ini kira-kira bagaimana Ibu Diana selaku pimpinan atau kepala sekolah di TK Putra 2 ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, Ibu saya akan menjawab. Di mana terjadi dilema etika itu sendiri harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan, di mana yang alasannya ada yang masuk akal, sehingga untuk mengidentifikasikan antara dilema etika itu sendiri dan bujuk moral. Dapat kita lihat dari alasan itu sendiri, pembuatan keputusan jika ada alasan masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujuk moral. Ya, salah satu pengalaman saya mengidentifikasi kasus dilema etika ini sendiri atau bujuk moral itu adalah pada saat penerimaan siswa baru, di mana kami ini mendapatkan murid dengan kondisi anak berkebutuhan khusus, yaitu speech delay, ya, keterlambatan berbicara, ya, yang aktif dan sulit bersosialisasi dengan anak-anak yang lain. Tetapi
pada saat pendaftaran di awal kemarin, orang tuanya tidak jujur menceritakan kondisi anak tersebut. Ya, namanya orang tua ya Bu ya. Kadang-kadang yang penting anaknya masuk aja ke sekolahan itu sendiri. Dalam dalam belajar dan bermain juga di sekolah seperti anak lain masih bergabung. Kami dengan sekolah kami tidak ada kalau tidak ada guru pendamping untuk kasus pendampingan ini untuk anak-anak harus ada guru pendamping untuk anak yang berkebutuhan khusus di kami ya anak. Jadi ketika dilema etikanya adalah ketika orang tua mau menyekolahkan ya dan otomatis sekolah harus menerima ya. Sementara di sisi lain sekolah tidak menyediakan atau tidak punya guru pendamping yang tidak sesuai ya. Iya benar sekali. Jadi di situ terjadi dilema etika. Pernah ya Bu ya pernah ya seperti yang kita ketahui sekarang banyak ya Bu ya kasus anak seperti ya seperti delay, keterlambatan bicara dan hiperaktif Bu ya. Baik. Jadi dari kasus yang disebutkan tadi nih Bu, selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah yang dipimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Untuk selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan, terlebih dahulu saya berdiskusikan dengan guru-guru yang ada di sekolahan di mana agar mereka bisa memberikan masukan terhadap permasalahan yang ada di sekolahan ini sendiri yang sedang kami hadapi agar bisa mengambil keputusan dengan bijak. Dengan itu tetap berpihak pada kepentingan dan kebutuhan belajar dan bermain anak-anak itu sendiri. Jadi ketika menjalankan pengambilan keputusan, Ibu berdiskusi Bu ya, keputusan yang tetap pada kebutuhan sesuai yang berpihak pada anak ya seperti itu kira-kira. Nah, sekarang langkah atau prosedur apa nih Bu yang biasa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Kalau langkahnya yang biasa kami lakukan itu yaitu berdiskusi dengan guru yang melalui rapat internal atau yang membutuhkan atau mendapatkan masukan-masukan yang baik dari guru ya yang mengajar, kemudian juga menelaah apakah keputusan tersebut akan mendatangkan kebaikan atau malah sebaliknya. Kemudian apabila melibatkan orang tua juga saya membuat kesepakatan dengan orang tua, misalnya dari kasus dilema etika itu sendiri. Jadi ini misalkan jadi langkah-langkah awal tetap berdiskusi dulu, kemudian tadi tuh menerima masukan dari guru seperti itu ya. Apabila memang keputusannya terlibatkan orang tua, membuat kesepakatan langkah seperti itu yang dilakukan selama ini luar biasa kemudian. Jadi semuanya terlibat dalam pengambilan keputusan seperti itu ya. Baik, pertanyaan saya selanjutnya Ibu ya. Hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, misalkan seperti kasus dilema etika yang Ibu sebutkan tadi misalnya. Untuk pengambilan keputusan itu dengan tetap mengedepankan kepentingan kebutuhan anak usia dini itu sendiri. Jika terjadi permasalahan yang kepentingan adalah memperhitungkan manfaat dan mudarat bagi orang banyak atas keputusan yang akan kami ambil. Itu mungkin langkah hal-hal yang selama ini yang efektif buat
Karena kalau saya bisa simpulkan, jadi dalam pengambilan keputusan itu tetap mengedepankan anak usia dini tadi untuk belajar dan bermain tentunya di sekolah yang dipimpin ini ya, TK Putra 2 Bu ya. Kemudian juga mementingkan manfaat Bu ya, seperti itu ya, manfaat. Jadi kalau banyak manfaatnya diambil, kalau banyak algoritnya dibuang seperti itu ya. Baik Bu, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja ya yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dihadapi Ibu di sekolah ini? Kalau tantangan untuk pengambilan keputusan itu yaitu biasanya kurangnya ketegasan jika keputusan yang harus saya ambil melibatkan perkara kemanusiaan seperti kasus anak speed delay ini tersebut yang saya ceritakan tadi ya. Kalau mau tegaskan, kami belum punya guru pendamping. Nah, di mana kasus dan sarana untuk anak yang berkebutuhan khusus ini kan seperti itu, gimana ya? Rasanya kasihan jika anak tidak disekolahkan, ditambah lagi kepercayaan orang tua itu sendiri bahwa anak yang bisa belajar dengan baik di sekolah ya kami, maka rasa kemanusiaan yang mana ya, yang akan lebih didepankan dibandingkan keterbatasan itu sih. Jadi tantangannya itu ketika harus memutuskan ketika ada kasus yang ada rasa kemanusiaan, jadi ketegasan bisa hilang seperti itu gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya seperti yang kasus tadi, jadi kalau misalnya yang istilah itu ya harus kasihan juga Bu ya, kalau ditolak ya. Sementara kan sekarang pendidikan kita itu memang diharuskan menerima anak awal gitu itu ya, jarang mungkin sekolahnya masuk Ibu ya, sekolahnya belum. Ya, jadi memang kalau lebih mengedepankan kemanusiaan daripada ketegasan tadi. Luar biasa itu ya. Memang kalau kepala sekolah TK memang lebih dekat sepertinya dengan anak-anak Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Masih ada nih Bu pertanyaan saya. Pertanyaan selanjutnya ini, apabila Ibu memiliki sebuah tata kala, apakah Ibu maksudnya dalam mengambil sebuah keputusan penyelesaian kasus seperti dilema etika tadi, apakah Ibu itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaiannya nih Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga di tempat, atau Ibu memiliki waktu atau jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk tata kala atau jadwal tertentu itu tersebut, prosedur yang saya jalankan di dalam penyesuaian kasus dilema etika adalah melalui koordinasi dengan rekan guru, di mana dengan pendekatan kepada anak dan juga dengan pendekatan kepada orang tua agar lebih mengenal dan dapat bekerja sama dengan kemajuan atau proses belajar anak itu sendiri. Iya. Jadi tidak ada jadwal khusus, tidak ada jadwal khusus. Satu prosedur tertentu tidak. Jadi tetap kolaborasi dengan guru dan juga orang tua. Memang sepertinya kalau pendidikan anak usia dini seperti TK ini Bu ya, memang harus lebih banyak berkoordinasi dengan orang tua Bu ya, benar-benar untuk mendapatkan progres terbaik. Ya, luar biasa Bu ya. Ini pertanyaan lagi nih Bu, apakah adakah faktor-faktor atau seseorang yang Ibu Diana selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang dihadapi sekolah ini? Faktor-faktor yang mempermudah ya? Ya, atau orang-orang yang membantu itu dalam penyelesaian kasus selama ini, dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika selama ini, adakah yang membantu Ibu Diana? Kalau untuk membantu itu biasanya kalau kami rekan-rekan guru itu sendiri sama dengan wali murid. Luar biasa wali murid. Jadi kembali lagi ya koordinasi dengan guru sama orang tua dan juga orang tua ya sangat penting untuk pengambilan
keputusan dalam sebuah kasus dilema etika adalah koordinasi Bu ya. Ya, koordinasi sama Dan orang-orang tua untuk menghasilkan keputusan yang terbaik, mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Riana. Jadi ini yang terakhir Bu ya. Jadi dari semua yang telah disampaikan tadi luar biasa, saya juga sangat termotivasi. Ternyata seperti itu Bu ya, kalau pembelajaran di TK kasus dilema etika yang dihadapinya mungkin terlihat sederhana tapi juga kompleks Bu ya, dan mungkin lebih mengedepankan rasa kemanusiaan bahwa setiap anak memiliki pendidikan berhak pendidikan layak. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu Diana petik dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah TK Putra ini dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Pembelajaran yang bisa diambil itu adalah misalnya hendaknya kalau untuk pendaftaran atau pertama orang tua wali murid itu hendaknya berkata jujurlah dengan pihak sekolah agar kondisi anaknya agar kami dapat menentukan solusi yang terbaik. Ya, tapi kalau mereka kayak karena kebiasaan tadi ya, kalau karena takut nggak diterima anaknya karena anaknya ada berkebutuhan khusus itu, makanya dengan cara itu mereka ya secara nggak jujur. Ya, ada juga mungkin sebagian orang tua yang lolat ya, kadang-kadang jadi baiknya adalah pembelajaran yang bisa diambil bahwa hendaknya orang tua lebih jujur ketika jadi untuk mendapatkan solusi yang terbaik ya dari sebuah penjujuran agar sekolah juga mungkin bisa mencarikan jalan seperti itu. Baik Bu, luar biasa sekali wawancara saya hari ini. Mindset saya tentang pendidikan anak usia dini itu makin terbuka dengan berwawancara bahwa pengambilan keputusan juga bagi anak di TK itu juga harus mengedepankan rasa kemanusiaan dan berkoordinasi dengan orang tua, terutama bagi anak yang berkebutuhan khususnya. Jadi kita tidak semua permasalahan yang kita anggap benar itu benar menurut kita ya. Jadi harus seperti itu mungkin Bu ya. Kesimpulan saya dari hasil wawancara kita hari ini. Ya, luar biasa sekali Bu hasil wawancaranya. Semoga bisa menambah pengetahuan saya terhadap sebagai calon penggerak ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bu. Maaf apabila saya merepotkan. Terima kasih. Baiklah, sekian wawancara saya dengan Ibu Diana SPD selaku Kepala Sekolah TK Putra 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.